Oke, saya record ya, izin. Ke yang jarak antara titik ke bidang. Portonya udah kelihatan belum? Masih loading. Oke. Masih loading. Oke. Sudah ya? Belum, Bu. Oh, belum. Belum, Bu. Ya. Baru udah. Oke. Ya, Taufik Riza, yang coret-coret saya aja ya. Taufik Rizal kabut, Bu. Pencet, Bu, maaf, Bu. Iya, dimaafin. Oke, nah di Masif 3 ini seperti yang sebelumnya, kita masih punya kompetensi dasarnya masih sama, yaitu menentukan jarak dari titik ke titik, titik ke garis, titik ke bidang dalam ruang ya. Nah, sebelumnya kita udah bahas yang 2, yaitu jarak titik ke titik, titik ke garis. Nah, sekarang kita akan lanjut dari titik ke bidang. Yang ketiga, materi yang ketiga. Nah, yang ini kan jarak titik ke titik itu udah ada ya, udah saya share di video, kalian juga latihan soal, udah ada juga di PowerPoint yang saya share di mana. Nih, jarak titik ke bidang. Nah, yang pertama sebelum kalian latihan soal, di sini ada menentukan garis tegak lurus ke bidang. Jadi di sini misalnya ada garis G nih, garis G-nya itu yang kuning ini. Lurus sebuah dengan 2 buah garis berpotongan. Ada garis A, kita misalkan ada titiknya adalah titik C. Kenapa? Nggak kedengeran suaranya? Itu kayaknya Saya lanjut ya. Nah, terus di sini membentuk sudut siku-siku seperti ini ya, tapi bidangnya itu bidang datar. Kayak misalnya selembar kertas kalian taruh di meja. Itu kan bidangnya nanti jadinya datar. Nah, ada garis. Taufik Rizal limit dulu dong. Iya, tak kejap dulu. Bentar ya, saya mute dulu deh kalau gitu. Udah, saya lanjut ya. Nah, jadi misalnya di meja itu kalian taruh sebuah kertas, nah terus kan kalian taruh pulpen di atasnya. Ya, pulpennya itu tegak lurus. Jadi maksudnya gini, pulpennya didiriin. Nah, itu pulpennya sebagai garis, kemudian ada titik yang menyentuh, ada titik yang bertemu antara si pulpen dan si kertas yang kalian taruh di meja. Nah, itu akan membentuk sudut siku-siku. Itu disebutnya garis tegak lurus terhadap bidang. Gitu ya, teman-teman. Nah, selanjutnya ada ini, yang utamanya adalah jarak titik ke bidang. Jadi ini berkaitan sama garis tegak lurus terhadap bidang gitu. Ini sama kayak tadi ya, cuma ini definisi G yang ini misalkan titik A yang disebut sebagai jarak sih gitu. Jadi nanti yang kalian cari adalah yang ini, berapa sih gitu. Oke, selanjutnya kita ke contoh soal aja. Ini sebenarnya nggak jauh beda ya teman-teman, seperti jarak titik ke titik dan jarak titik ke garis. Misalnya di sini ada kubus ABCD FDH seperti gambar yang sebelah sini nih. Ada ABCD FDH. Kalau di sini 10, yang ini juga 10, yang ini juga 10. Kayak gitu. Kemudian yang ditanyakan adalah jarak titik A ke bidang BDHF. Ya, jarak titik H ke bidang BDHF. Nah, nih. Jarak titik H ke bidang BDHF. Nah, di sini saya udah buat ya gambar HF. Jadi bidangnya ini bidang segi 4. Ya, yang ditanya adalah jarak titik A ini bukannya, tapi kita cari jarak yang paling dekat. Jarak yang paling dekat yaitu dengan cara menghubungkan titik A ke titik P ya. Di mana titik P ini tegak lurus terhadap si A. Jadi kalau misalnya kalian bayangin nih, misalnya apa ya? Oh, kotak kalau kalian belanja di Shopee misalnya ya. Kotaknya itu bentuknya kubus. Nah, terus nah dari titik sudut yang di depan ini kalian tarik garis, ini kan pasti akan tegak lurus di sini. Oke, ini tegak lurus di sini ya. Di sini kayak nggak terlihat tegak lurus, kenapa? Karena ini gambar, jadi jangan terlalu percaya sama gambar ya. Kalian harus pintar-pintar ngayal seperti yang saya bilang sebelumnya. Nah, sehingga yang paling dekat adalah ya udah tarik aja garis titik ini mewakili si bidang BDHF. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Ada pertanyaan? Sebelum saya, Allah. Oke, jangan pembahasan dulu. Oke, nah, kira-kira berapa sih jarak titik A ke titik P? Di sini P-nya ini perwakilan bidang BDHF. Oke, kira-kira ada yang tahu nggak sih berapa panjang panjang garis AP itu berapa? Jadi jarak titik ini adalah garis AP. Berapa nih nilainya garis AP?
Nah, ini kalau kita panjangin, nih si AP, kan dia nembus si bidang BDHF nih. Jadi kita panjangin, dia kan akan terus sampai ke titik C, adalah garis AC. Garis AC itu adalah diagonal bidang. Ya, AP di sini bisa dikatakan AP sama dengan setengah dari AC. Nah, karena si AC-nya ini diagonal bidang, nah coba ada yang bisa jawab berapa diagonal bidangnya, berapa panjang garis AC? Boleh raise hand teman-teman. Panjang garis AC, ini kubus, berarti berapa? Zikri Muhammad. Ya, silakan. Jikri Bu, diagonal bidang Bu. Berapa? Diagonal bidangnya. Iya. Diagonal ya, bidangnya. Iya. Berarti DB-nya 10 akar 2. Oke, berarti AC ini kan diagonal bidang, berarti 10 akar 2. Nah, sehingga tadi di sini AP sama dengan setengah AC, maka AP sama dengan setengah dikali 10 akar 2. Berarti hasilnya adalah 5 akar 2 cm. Jadi jarak titik A ke bidang BDHF yang diwakili oleh garis AP yaitu 5 akar 2. Gitu teman-teman. Untuk contoh 1 nih, ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak teman-teman? Oke, nggak ada ya? Nggak ada Bu. Nggak ada. Kalau nggak Nggak ada, ada. oke, alhamdulillah nggak ada. Nah, ini ada pembahasannya, nanti ini akan saya share juga di JCR ya. Oke, ini pembahasannya sama kayak tadi, gitu. Oke, contoh yang kedua ini kayaknya mau saya skip. Contoh yang kedua ini 5 ya. Nah, di sini ada diketahui 5 segi 4 beraturan TABCD. TABCD ya. Kemudian panjang AB sama dengan 8. Ini AB-nya 8 cm. Kemudian TA, T ke A itu adalah 12 cm. Pertanyaannya adalah jarak titik T ke bidang ABCD ini kebetulan udah saya gambarin ya. Jarak titik T kan yang ini di atas ya, puncaknya si 5. Nah, si ABCD ini adalah alas. Nih yang ini alasnya. Nah, berarti intinya jarak puncak ke alas itu berapa? Ya kan kalau kayak gitu kan tinggal menghitung aja nih pakai garis berapa sih ini si garis yang biru ini, karena garis yang biru ini menghubungkan titik T. Loh, kata siapa Bu itu titik tengah? Ini kalau kita tarik garis diagonal ya A ke C, anggapnya lurus ya guys. Terus di sini ada D ke B. Nah, aduh. Nah di sininya itu ya. Oke, 10 menit lagi. Oke, nah di sininya itu ada titik tengahnya, ya titik tengahnya. Nah jadi itu udah jelas. Nah, oke, ya kita cari aja nih TE-nya berapa gitu. Nah, gimana mencari TE? Kita tinggal cari aja nih yang bentuknya segitiga siku-siku. Yang bentuknya segitiga siku-siku itu yang mana kira-kira? Yang bentuknya segitiga siku-siku. Berarti ya TEA. Kita gambar di sini misalnya. Segitiga TEA, kita keluarkan ini T, yang ini E, yang ini A. Dia akan siku-siku di E. Gitu kan? Nah, yang kita cari adalah TE sebagai perwakilan titik T ke bidang ABCD. Itu adalah garis TE. Maka TE-nya berapa? Nah, artinya yang kita cari adalah sisi tegak. Ya, kita lihat sisi alasnya udah ada belum? Nah, sisi alasnya itu kan si AE nih. Yang ini AE. AE ini adalah setengah dari AC. Sama seperti AC-nya 8 akar 2. Kalau AC-nya 8 akar 2, maka AE itu kan setengah AC. Jadi 8 dibagi 2, berarti AE-nya itu 4 akar 2. Gitu. AT-nya udah ada 12. Ya, berarti bisa dong kita cari berapa sebagai perwakilan jarak antara titik T ke bidang ABCD. Berarti ini pakai rumus apa? Pitagoras, Bu. Bener Ya, kata Jikri, Bu. Ya, oke pakai Pitagoras ya. Ya, silakan dihitung berapa nih TE-nya. Yang udah tahu boleh raise hand. Saya udah tahu, Bu. Ahmad Gusti Farhan, berapa Farhan? 6 akar 3. 6 akar 3. Jawabannya. Ada yang punya pendapat lain? Zikri Muhammad berapa? Oh iya. Berapa? Ini lagi dari apaan, Bu? Loh, kok nyari apa? Nyari apa ini? Pertanyaannya apa? Tadi disuruh apa? Tadi Farhan jawabnya 6 akar 3. Ayo yang lain ada yang punya jawaban lain?
saya belum tentu bilang ini benar atau salah ya. Jarak titik T ke bidang ABCD. Benar Bu, Iya. 6 akar 3. Oke, jadi setuju ya semuanya 6 akar 3. Nah, si TE ini kan tadi sebagai perwakilannya ya, perwakilan titik T ke bidang ABCD. Berarti TE sama dengan akar dari 12 kuadrat dikurang 4 akar 2 di kuadrat. 12 kuadrat itu kan 144. Dikurang 4 akar 2 kuadrat. 4 kuadrat 16. 16 kali 2 berarti 32. Gitu. Nah, 144 dikurang 32. 4 dikurang 2, 2. 108. Berapa nih? Berarti gini ya, 112. Tadi yang dijawab Farhan adalah 6 akar 3. Gitu ya? Iya Bu. Oke, akar 100. 112 itu kenapa saya yang salah hitung? 144 dikurang 32. 2. Bener Bu. Oke, 112. Iya kan? Terus enggak? 32. Akar 112 berapa? 4 akar 7 bukan Bu? Berapa? 4 akar 7. 4 Iya, benar, akar 4 akar 7. 7 8 Ya. 11. Oke, 4 akar 7 ya. Betul. Siapa yang jawab 4 akar 7 barusan? Bisa Bu. Siapa tuh? Vanessa. Oke, Vanessa. Ya, berarti ini tadi harusnya itu 16 kali 7 ya, Vanessa ya? Iya Bu. 16 kali 7. Akar 16 adalah 4, 7-nya kita buat seperti ini saja. Jadi jawabannya adalah 4 akar 7. Gitu teman-teman. Oke, nggak ada ya. Oke, ini pembahasannya. Mari kita lihat aja berapa dia jawabannya. Oh, panjang ternyata ya. Oke, ya gitulah. AT kuadrat dikurang AP kuadrat. Jadi 112 berarti 4 Oke, benar ya. Farhan kurang beruntung. Ya, Bu, alhamdulillah. Oke, nah selanjutnya. Nah, jadi jarak T ke ABCD adalah... Iya Bu, maaf Bu. Nggak apa-apa, terima kasih sudah mencoba dan berpartisipasi ya. Nah, selanjutnya ini teman-teman, ini ada satu soal lagi, tapi ini kalian harus mengerjakan sendiri ya. Diketahui kubus ABCD FGH dengan panjang 9 cm, jarak titik C ke bidang BDG adalah jarak titik C yang ini ke bidang yang kuning ini loh, berapa gitu. Ini kalian coba ya, insya Allah ini keluar di ulangan ya teman-teman, jadi bisa kalian coba dari sekarang gitu aja. Ada pertanyaan, jenis soalnya sama seperti ini yang ulangan, sampai sini. Jadi ada jarak titik ke titik, titik ke garis, titik ke bidang, kayak gitu. Ada pertanyaan? Nanti misalnya udah, Bu mau tanya, ini benar apa enggak? Sok enggak, silahkan. Gitu. Ada pertanyaan? Gak ada. Gak ada. Di sini berarti ada 10 IPA 12 IPA 1 juga ya? Oke, pokoknya nanti yang di sini, ini saya stop dulu ya, share screen-nya. Oke, di sini oh ada ya, kok bisa apa saya salah? Oke, ya udah. Saya minta tolong 10 IPA 2, 10 IPA 2, 12 IPA 2 ada gak? 12 IPA 2 ada gak? Kayaknya nggak ada Bu. Oke, coba nih ya, seperti tadi, di sini karena ada 12 IPA 1, nanti 12 IPA 1 tolong dilihat aja nih siapa yang ikut Zoom, jadi hari besok nggak perlu ikut kelas, nggak apa-apa, gitu. Terus jangan lupa 12 IPA 3 dan IPA 4 juga tolong setorkan namanya di Japri aja. Bu, ada Kak Junix. Siap Bu. Ya ampun, di sini banyak sekali intel-intel ya. Oke, gitu aja. Yang bertanggung jawab di 12 IPA 1 siapa? Zikri atau Farhan? Zikri aja Bu. Zikri Oh, aja ya Bu, udah. Zikri aja Bu. Oh, ada Haikal juga. Ya, terima kasih. Oke, gitu aja. Mari kita akhiri dengan mengucap alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, saya tunggu ya. Saya tunggu nih. Bu. Iya, Bu. saya. Nanti Kenapa? dikumpulin di mana? Apa Apanya? nggak dikumpulin Bu? Oh, itu nggak usah dikumpulin. Ini soal yang tadi Bu sudah. Nggak usah. Kalau kamu udah ngerjain, terus kamu mau tanya, boleh ke saya. Gitu aja ya. Nanti kalian pusing. Persiapan ulangan aja, Pak. Oke, Bu. Oke, silakan nanti Clara sama ketua kelasnya IPA berapa? Pokoknya IPA 3, IPA 4, IPA 1 kirim laporannya yang udah join berapa orang. Gitu. Di sini ada 64, Siap, Bu.
Ini banyak banget ya. Saya nggak tahu. Ini nih Rahmat Tahalu Asik siapa sih? Kok fotonya kayak Ilman ya? Ngerti. Iya, emang Kak Ilman, Bu. Astagfirullahaladzim. Ya udah, nanti ditunggu laporannya ya. Bu, Iya, saya Bu, mau siap. Iya, Bu. tanya, Bu. Mau nanyanya di PC aja, di Japri aja ya, Zik. Oke. Oke, ya terima kasih ya teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ibu Rena. Yuk.